Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi tarada 'alal qadirina ziyarata baitihil haram wa ja'ala hajjahu ihda arkanil islam wa ghafara liman hajjahu lam yarfus wa lam yafsuq jami'ad junubi wal asa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul mursalin wa akmalul imam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ketua DKM Masjid Jami' At-Taufiq Bapak Haji Mursyidin bin Haji Nasir beserta seluruh jajarannya yang sama-sama kita hormati. Akhilal kiram al-Ustaz Haji Ahmad Syafi'i, mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Al-Ustaz Faris, Ustaz Anas, Ustaz Sa'adi, dan akhilal kiram Bapak Haji Iqbal, para tokoh, para sesepuh, para asatidz, para hujat yang tidak kami sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim kita. Mudah-mudahan kita semua kelak nanti akan mendapat syafaatul uzma dari beliau. Hadirin para jamaah sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah. Di awal bulan Dzulhijjah, tadi maghrib itu bulan Dzulqa'dah sudah An-Tagib sudah menghilang. Hilal Dzulhijjah, maka muncullah bulan Dzulhijjah. Jadi besok sudah tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, bagi yang sahibi kurban, bagi yang kurban, ini mulai malam ini nih nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong bulu-bulu yang ada di badan kita. Oh, itu kan Pak, kata orang tua dulu, katanya cuman adat. Ternyata Rasulullah yang melarang. Jadi hadisnya dibacakan oleh Ustaz Faris, man kana lahu jibhun yasbahu, man kana lahu jibhun yasbahu. Siapa orang yang sudah niat atau sudah beli hewan kurban untuk disembelih, wa ija ahalla hilali, maka apabila muncul hilal bulan Dzulhijjah, bulan haji, itu kata Rasulullah, fala ya'khujanna min sya'rihi, maka jangan sekali-kali itu pakai nun taukid, ya'khujanna, maka jangan sekali-kali memotong min sya'rihi, daripada rambut dan bulu-bulu yang ada di sekitar badan kita. Wala min azfarihi, dan jangan pula motong kuku.
Ya, tuh. Hatta yudahhiya. Hatta yudahhiya. Sampai hewan korban kita itu disembelih. Kalau udah rapi disembelih, ya bolehlah kita motong rambut, motong kuku. Kenapa ini? Ini ittiba, ngikut jamaah haji. Jamaah haji itu ketika melaksanakan ibadah haji, ketika mereka berpakaian ihram, itu ada 15 larangan. Nah, kalau kita yang kurban ini 7, kita perhatikan ya, supaya kurban kita itu sempurna dan haji yang kita laksanakan nanti bagi yang berangkat juga sempurna. Jadi haji itu memang benar-benar panggilan Allah. Ada yang kita anggap orang nggak mampu, tahu-tahu berangkat. Dia ngumpulin duit. Ada yang tukang rongsokan, tukang es, tukang pecel, 20 tahun dia ngumpulin. Bahkan yang jadi ikon orang Indonesia itu 20 tahun, nenek-nenek 70 tahun umurnya itu. Jadi ikon dia di Arab Saudi. Dan dia hidup sebatang kara. Boleh mana itu? Boleh ngumpulin. Kalau dia motong padi, ada yang ngupain, kadang-kadang berasnya lebih dia jual, dia taruh di bawah bantal, di bawah kasur. Dan tadi saya dengar, sesusah apapun itu uang untuk haji itu dia nggak ambil. Istilah kata, walaupun dia mati kelaparan, biarin buat haji saja. Jakarta pengen banget ke tanah suci. Cita-cita dia itu pengen ke tanah suci. Ya memang setiap kita juga pengen sekali ke sana. Ya, itu memang kalau bukan panggilan Allah nggak nyampe. Ya, ya buktinya walaupun orang duitnya banyak, kenapa ke Eropa nyampe kok ke tanah suci kagak? Menara Eiffel bisa dia lihat kok Ka'bah mah kagak. Itu berarti memang Allah nggak izinin. Kurban juga begitu. Ada orang yang susah banget, kita anggap lah, tahu-tahu bawa kambing. Dari mana itu? Jangan-jangan duit gua diambil. Ngeburuk sangka aja, ternyata dia boleh ngumpulin. Ya, itu ternyata udah 3 tahun pas saya ngumpulin ini baru kebeli kambing, pengen buat korban saya. Lah yang duitnya banyak, kagak kesentuh, kagak pengen, orang tertarik, adanya orang tertarik. Itu jadi bener-bener memang kurban dengan haji ini memang atas kehendak Allah, atas izin Allah. Yang kita anggap nggak mampu, tahu-tahu berangkat haji. Yang kita anggap nggak mampu beli kambing, tahu-tahu bawa kambing. Ini kan sesuatu yang di luar jangkauan akal kita. Sebab itu memang Allah pilih itu. Ya, untuk takarrub ilallah, untuk berdekat diri kepadanya. Maka ketika melaksanakan haji dan ketika melaksanakan korban, itu ada larangan-larangannya. Kalau haji itu 15. Wa man farada fihinal hajj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 197. Wa man farada fihinal hajj. Siapa yang udah niat ingin melaksanakan haji, ya, niat untuk mengerjakan ibadah haji, wala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Jangan berbuat rafas,
Rofas itu artinya perkataan dan perbuatan yang jurus kepada perbuatan yang nggak senonoh. Seperti kemarin orang Indonesia, dia membuat video tentang wanita Arab. Jadi wanita Arab, ya ada yang tahu ya. Jadi wanita Arab sedang jalan, dia foto, ya, dia setting, ketahuan sama laskar Arab itu, ketangkep, didenda berapa? 4 miliar, ya, 4 miliar itu bikin itu aja tuh, bikin apa namanya, konten ya, itu nggak boleh. Maka sekarang yang selfie, yang video call di depan Ka'bah, ketahuan sama laskar Arab itu, di samping dia ambil HP-nya, orangnya dipulangin denda 1.000 real. 1.000 real berapa tuh? 4 juta. Loh, kalau tadi 4 miliar yang bikin kok konten itu. Itu memang nggak boleh sembarangan. Itu namanya rofas tuh. Jadi melihat orang cantik, dia foto, ya. Itu nggak boleh dalam pelaksanaan ibadah haji. Ya. Nah, kita ngomong tuh, seorang pantatnya gede bener tuh. itu waktu haji itu dam itu, kena dam. Ya, kok orang ya gemol bener itu. Itu ucapan-ucapan rofas tuh. Itu Allah ngomong, Masya Allah. Itu artinya haji dan korban itu memperbuatan yang sangat mulia. Kok wala fusuk pasif, perbuatan dosa. Ya, mencuri, ya, merampok, ambil barang orang, ya, berantem, itu perbuatan fusuk itu harus dijauhi dalam haji. Maka kalau sudah niat haji, masuk ke mobil, udah baca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu bagian istri kita ngajak ngobrol, jangan bilangin zikir. Nanti timbulnya kalau kita ngobrol itu hati, yang namanya kan, ya biasa kita kalau di rumah kan ngomong sama istri, awalnya doang baik, mulanya baik, kita ngabisin itu mulu udah omongin, bosen gua. Awalnya mah enak kita ngomong, sononya kondangan mulu. Ya, begitu juga waktu haji, istri kita ngomong, udah jangan zikir, bilangin. Ya, apalagi dia megang-megang, kita kan pakai ihram, kan nggak pakai apa-apa, jangan kasih megang-megang badan kita. Apalagi aja kibal, kan orang sering setrum dia mah. Jangan, jangan nyentuh-nyentuh gua, batal. Jangan, takut nanti rofas itu, kena rofas. Apalagi sama orang lain. Maka larangan haji itu di samping tadi itu dilarang bercumbu, dilarang akdu nikah, apalagi hubungan suami istri. Paling berat tuh, rusak semua, rusak. Ya, bercumbu aja nggak boleh. Akdu nikah misalnya, apa kita nikah, apa nikahin, apa jadi saksi, apa jadi wali, itu nggak boleh. Waktu haji itu artinya benar-benar haji itu adalah harus konsen, harus benar-benar tertuju kepada Allah, dan kita menuju Allah itu. Jangan dirusak dengan perbuatan itu. Ya, sampai lagi waktu haji itu jangan pula begitu. Nih, motong rambut nggak boleh, motong kuku nggak boleh, motong kayu aja nggak boleh. Itu aturan dari Allah itu, sampai sekecil itu. Motong kuku, motong rambut, sampai nyabut rumput itu.
atau membunuh binatang. Itu sampai begitu tuh, sampai nggak boleh itu. Dan itu kalau kita lakukan kena dam, kena hukuman. Dam itu ada 3, 1 motong hewan kurban, 2 puasa 3 hari, yang ketiga memberi makan 6 orang fakir miskin. Itu nanti yang mutusin apakah ini kena memotong hewan kurban, apakah ini kena memberi makan 6 orang fakir miskin, apakah ini kena puasa 3 hari. Nanti pengadilan Arab yang menentukan. Biasanya kita di antara kita aja. Misalnya kayak kemarin saya ada orang, Ustaz, bini saya di Mina nyisir lupa rambutnya rontok 3 lembar. Ini bagaimana Pak Ustaz? Ya bayar dam. Bayar damnya gimana? Ya kalau kita laporan ke Arab kan repot. Ke maktab repot. Memutuskannya repot. Nah kita inisiatif aja. Kalau 3 lembar mah cukuplah memberi makan 1 orang miskin. Berapa duit Pak Ustaz? Ya sini orang miskin kalau makan berapa kali? Kan biasanya orang miskin mah makan 2 kali ya. Kalau orang kaya 3 kali ya. Kalau orang miskin makan 3 kali mah orang miskinnya gemuk-gemuk. Udah orang miskin makan 3 kali lah, berapa Bosan? Ya coba dah, kamu kalau beli bakso berapa di sana? Bakso 15 real Bosan. Orang miskin kalau makan, lo kan makan bakso doang, bakso sama nasi dah. Jadi berapa? Bakso 15 real, nasi 5 real, 20 real ya. Nah kalau 20 real orang miskin kan makan 2 kali ya. Ya berarti 40 real. Nah terus bayar kemana? Nah sekarang kamu cari ya, orang miskin tuh kan ada yang tukang minta-minta, yang kakinya buntung, yang tangannya buntung, atau tunanetra, atau tukang sapu, yang banyak tukang sapu, tukang ngepel ya, itu niat. Niatnya dalam hati aja, nggak usah disebut nipa uang dam istri saya, nggak usah. Ya Allah, saya mau bayar dam istri saya karena dia lupa menyisir 3 helai rambutnya rontok. Nah bayar, udah cukup begitu. Itu begitu aturannya haji ya. Sebab kalau nggak diatur begitu, sampah kayak apa? Orang 100.000 aja di Monas, sampah udah berapa truk itu, tonan bahkan. Bagaimana kalau di Arafah, misalnya 3 juta orang, nggak diatur seperti itu, sampah kayak apa? Maka diatur. Mau tes pohon aja kena dam, nyabut rumput saja kena dam. Ya, apalagi yang lain-lain itu begitu supaya tertib, maka teratur. Enggak di Arafah walaupun 3 juta tetap bersih. Di Muzdalifah itu Masya Allah itu, sebab di Muzdalifah makan nggak ada tenda, dia jadi bener-bener mampar ya dia. Jadi kalau kita lihat jam 12 malam tuh kita berdiri, wala orang dilihat semua, orang udah pada capek dari Arafah, Muzdalifah, capek putih semua. Loh kalau 3 juta orang mata kita mandang. Ada teman saya aki-aki udah lama itu bilang, Ustaz kayak nonton soneta aja. Orang baik pun jadi kayak nonton soneta. Jadi ngomong ya orang begitu. Jadi kalau pengen melihat bagaimana jumlah manusia yang begitu banyak kelihatan secara mata telanjang kita, itu hanya di Muzdalifah. Kalau di Arafah itu udah pakai tenda, jadi orang masuk tenda semua. Bahkan masing-masing tenda itu ada maktabnya, dan masing-masing maktabnya dia melaksanakan khutbah sendiri ya di maktabnya masing-masing. Jadi nggak keluar kita, jangan keluar
keder gitu. Ya padahal cuma sekian. Tapi kalau di Muzdalifah itu benar-benar par orang itu. Oh, itu untuk menuju Mina itu dibawa oleh mobil itu, ya gantian dari jam 12 malam setelah mabit di Mina itu diangkut. Kamu jam berapa aja dari Muzdalifah ke Mina? Oh, jam satuan, enak itu mah. Saya jam pas subuh. Lalu nungguin dari maghrib tuh Isya dah tuh, dari Isya sampai jam 4 subuh itu, ya kita diri aja itu. Kalau udah nggak kuat ya ngeletak aja udah di bawahnya batu kan tempat kita mengut batu tuh. Hah? Ada karpetnya? Lah enak itu mah. Ada karpet. Memang ada yang enggak juga. Oh, jadi mapar itu diangkut ke Mina. Jadi atur sedemikian rupa supaya tertib, supaya enggak kotor, supaya ya walaupun demikian tetap aja namanya manusia, ya botol-botol bekas minum tetap aja ya berserakan. Tapi dengan cepat itu para petugas dari Arab itu untuk membersihkan. Jadi begitu, kalau haji itu larangannya itu 15 tadi. Ropas, fusuk, jidal itu nggak mau ngalah, masing-masing ego ya, masing-masing pengen menang, ada ribut ya. Memakai pakaian berjahit bagi laki-laki, kalau wanita memang pakaiannya berjahit menutup kepala, bagi laki-laki nggak boleh. Ya kan sonoran panas tuh, kadang-kadang lupa nih pakaian ihram kita, kan pakaian ihram kita itu ada dua, satu buat kain nyerebet, yang satu buat selendang ya. Itu kadang-kadang saking panasnya kita lupa buat kerudung. Nah, itu kena dam itu buat kerudung ya, karena ya mungkin terlalu panas nggak sengaja kita tutupin aja kepala kita. Kalau wanita memang harus pakai kerudung. Wanita itu yang nggak boleh adalah muka dan telapak tangan. Jadi muka nggak boleh pakai cadar. Jadi sekalipun orang Arab di sana itu kalau waktu pelaksanaan ibadah haji itu dia nggak pakai cadar. Dan telapak tangan ini nggak boleh pakai sarung tangan wanita itu. Seperti sholat itu, sholat kan hanya muka dan telapak tangan yang kelihatan. Haji juga demikian, ya pakai harum-haruman tuh. Makanya di sana itu nggak boleh mengadakan akdu nikah, takut nanti misalnya ya namanya setan kan luar biasa, misalnya duda ketemu janda sono ngobrol tuh ya, akhirnya dia pengen nikah di tempat yang sakral, nikah di situ nggak boleh, makanya diatur nggak boleh, makanya nggak boleh ropas tadi itu bercumbu ya, akdu nikah dan ya hubungan suami istri itu dilarang keras, bisa rusak haji kita. Jadi pakai harum-haruman juga nggak boleh, termasuk motong kuku, motong rambut itu nggak boleh ya, nggak boleh. Termasuk memburu binatang di sana itu, kalau ada binatang biarin aja, enggak. Nah, dari 15 larangan itu kalau korban nih, orang kita yang korban nih itu 7. Jadi kalau udah niat korban itu, satu nggak boleh sama ropas, nggak boleh busuk. Kita jaga diri tuh supaya korban kita diterima. Bahwa korban itu kita kan untuk Allah itu ya, jadi harus kita jaga, nggak boleh ropas, busuk, jidal, nggak boleh. Dan yang keempat, motong kuku tuh itu sama dengan haji itu, cuman nggak kena dam doang kita mah ya, cuman akhirnya korban kita nggak sempurna, sayang ya. Motong bulu yang ada di badan kita udah mulai malam ini nih tadi subuh saya ngisi subuh minggu, saya bilang nih kalau mau motong nih hari ini nih, hari minggu nih terakhir, motong rambut, motong kumis, rapiin jenggot semuanya. Hari ini terakhir, ntar maghrib terbenam matahari udah nggak boleh ya, jadi sekarang kita ini udah nggak boleh
Ya, motong kuku, motong rambut, itu yang kelima. Yang keenam, jangan berbuat riya. Jadi kita, abang-abang kita korban, kita cerita di mana-mana. Wah, kambing gono udah banget. Wah, beli, wah, mahal, 5 juta. Beli. Gua ngikut. Patungan Majik Iqbal beli sapi no, kakinya aja sampai 5. Loh. Saking, kan kalau yang denger orang yang nggak korban kan singgung dia, ya Allah, wah kapan ini ya. Jadi nyakitin orang itu, dan itu termasuk perbuatan ria, itu jangan, nggak boleh. Ya, udah kita, kecuali dia nanya ya, lu bagaimana ini, korban nggak bulan ini, tahun ini? Alhamdulillah, Tuhan kasih ada rezeki. Iya ya, gua mau nih belum juga nonton, rezeki gua nih belum juga nongol. Jadi kalau misalnya rezeki kita itu baru kelihatan misalnya tanggal 8 Zulhijjah, baru ada rezeki yang nggak disangka, nggak diduga, min haitsu la yahtasib, tahu-tahu ada. Kita kalau gitu si Anwan aja korban no. Kita kan nggak korban, nggak enak. Korban nih ada rezeki nggak disangka, ini mungkin Allah tentuin. Nah, kita korban. Maka mulai tanggal 8 itulah. Jadi bukan dari tanggal 1. Tanggal 1 kita kan belum niat karena memang belum kelihatan. Nah, tanggal 8 itulah kita niat korban, kita beli kambing atau ikut gabung sapi. Nah, dari tanggal itulah nggak boleh motong kuku, nggak boleh motong bulu-bulu gitu ya. Jadi pokoknya mulai kita niat, karena memang udah ada. Mulai kita membeli kambing atau ikut gabung membeli sapi. Baru mulai itulah ada larangan ropas, pusuk, jidal, motong kuku, motong bulu-bulu, dan ria itu kita jaga. Ya, jangan sampai menyinggung perasaan orang, ya. Abang-abang kita mampu, kita cerita sama orang, akhirnya orang merasa tersinggung, ya, jangan. Dan yang ketujuh adalah jangan memberikan upah pemotong itu dari hewan korban. Jadi kita kalau menyuruh orang menyembelih hewan korban kita, itu biaya upah pemotongan itu adalah di luar dari kambing itu. Dan kambing itu untuk Allah semua, korban buat Allah, antaqarrubillah, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Maka jangan dicolek-colek. Jadi nggak boleh kita nyerahin kambing ke masjid. Mana biaya pemotongnya? Dan nanti itu daging aja jual sekilo. Kata Haji Iqbal, PA kali. Jadi itu biaya motong misalnya dipintain berapa di sini? 250 kan, murah banget tuh. Ya itu biaya kantong kita, 250. Bahkan orang yang baik mah, nih sekalian biaya operasionalnya 100.000 jadi 250. Kan itu kan operasional kan perlu itu plastik apa segala macam. Makanya bagi sohibu korban, orang yang korban itu nggak boleh jual walaupun selembar bulu kambing kurbannya atau bulu sapi korbannya, nggak boleh, ya, dia menjual. Tapi kalau ngambil tabaruk dagingnya boleh, emang itu sunnah, itu mah. Jual untuk biaya operasional lu nggak boleh. Yang korban, kalau panitia mah boleh. Panitia mah kan, panitia kan perlu makan, perlu rokok, ngopi itu. Loh, dia Anas ngerokok 5 bungkus.
makan dia 5 kali, berkuat naganya. Nah, jadi, itu biaya untuk itu panitia boleh, ya panitia yang menjual kulit, menjual kepala, panitia untuk biaya operasional. Kecuali biaya operasionalnya udah dijamin sama si korban itu, kayak tadi itu, udah biaya korban dijamin sama orang yang korban. Misalnya sapi biayanya sekian. Nah itu panitia nggak boleh ngambil dari situ. Tapi untuk menjual kepala dan kulit boleh. Tapi kalau memang dari si pengorban itu udah cukup biaya itu, ya itu berarti sisa diberikan kepada orang yang berhak menerimanya, terutama fakir miskin. Jadi jangan buat pembubaran panitia. Wah, Pak Haji Mursyidin karena korban berhasil ini sisanya ada 5 juta. Akhirnya ke puncak nyewa organ tunggal. Sini dogat-dogat, Masya Allah. Duit korban itu badu kambing. pulang ada yang jatuh badu kambing. Sahin lo duit korban pakai duit korban pakai. Jadi panitia korban itu memang benar-benar orang yang ikhlas, benar-benar dia mengharapkan pahala. Jadi bukan mengharapkan bahwa memang nggak boleh ngambil upah dari hewan korban itu, kecuali yang ngorban ngasih. Kalau korban ngasih mah berapa duit juga diterima, boleh. Tapi kalau jual hasil dari jual kepala, jual kulit dan sebagainya, kemudian untungnya dibagi-bagi sebagai upah, itu nggak boleh. Nah, itu kita gunakan kalau buat operasional boleh. Tadi itu buat nyuci baju kan tuh baik, kena darah banyak tuh. Sabun, sabunnya 10 kilo Pak. Tapi jangan terlaluan juga. Jadi panitia juga jangan terlalu digencet, bisa nggak ada yang ngerjain ntar. Panitia nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Akhirnya lah, pengen ngerokok kagak ada, minum aus es kagak ada, mau makan mana panitia nggak ada duitnya, plastik aja belum beli. Elah gue pulang udah. Gue pulang aja, nggak mau. Lah sama gue lapar. Gue mau pulang kayak gitu, Masya Allah nggak ada apa-apa sekali. Gue pulang makan dia tidur. Lah akhirnya korban nggak ada yang ngurusin lah. Nah, jadi beli keluasan, ya keluasan, biarin panitia kan dulu perlu. Ya tadi itu makan, ngopi, rokok dan sebagainya itu perlu kita. Kalau begitu ngeluarin tenaga, ya sabun untuk nyuci ala kadarnya memang perlu, ya. Jadi begitu, ya. Jadi korban ini, yang korban itu disuruh super hati-hati. Nah kita panitia memang ya benar-benar memang dituntut keikhlasan, maka diberi kelonggaran, ya. Yang penting ya jangan kayak Haji Iqbal tadi ke puncak joget-joget, jangan. Ya, itu kita ya untuk sekedar kebutuhan operasional, biaya penyembelihan dan sampai membagikan kepada yang berhak itu sangat dianjurkan. Mudah-mudahan yang korban tahun ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum korban, insya Allah tahun depan Allah kasih rezeki. Makanya doanya Allahumma minka wa ilaika wa taqabbal hajihil udhiyah minni, atau min dari siapa, ya Allah ini korban dari rezekimu ya Allah, aku belikan untuk persembahanku kepadamu ya Allah, maka terimalah kurban ini dari kami jamaah, dari Fulan bin Fulan, ya semuanya diterima. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sadaqallahu aladzim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وفانا كريم وفانا كريم وفانا كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم بك الفاتحه وبشر الفاتحه وبكرامه الفاتحه يا باري يا رحم يا كاشف الغم يا من يهدي بالويرحم يا نبي البلاء يا الله يا نبي البلاء يا رحمن يا نبي البلاء يا رحيم اللهم انا نسالك خير الحياه وخير الممات وخير ما بين ذلك ونعوذ بك من شر الحياه وشر الممات وشر ما بين ذلك اللهم احينا حياه السعاده حياه من تحبك الله وتوبه الشهداء وقتل من تحب لقاء سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.